Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan orasi, mari bersama-sama kita kepalkan tangan ke udara. Gaungkan satu nama, satukan suara, salam cinta, satu perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, mari bersama-sama kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah luntur dua sila dalam Pancasila yang menjadi pedoman hidup kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Negara tercinta kita, Indonesia, akhir-akhir ini mengalami kebobrokan integritas nasional yang disebabkan oleh pemberontakan dan gerakan moral yang muncul dari negeri sendiri. Tak terbayang bagaimana wajah para pahlawan yang telah memperjuangkan Indonesia hingga detik ini masih berdiri kukuh di bawah naungan kita semua. Ironi memang ketika kita coba melihat lagi ke belakang bagaimana perjuangan para tokoh nasional dan pahlawan revolusioner yang memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankannya dengan begitu susah payah hingga harus mengorbankan nyawanya sendiri. Mereka, tokoh nasional dan pahlawan, mencoba menegakkan bangsa Indonesia dengan mengintegrasikan, mempersatukan bangsa Indonesia menjadi satu kedaulatan yang kokoh dan kuat. Untuk siapa? Ya jelas untuk bangsa Indonesia dan penerus generasi bangsa. Selanjutnya yang diharapkan dapat membuat bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam menghadapi perubahan dan globalisasi yang terjadi. Apakah kita akan diam saja? Apakah kita hanya akan melihat dengan mata tertutup? Tentu tidak. Kita tidak boleh membiarkan Indonesia semakin terpuruk. Dampak yang ditimbulkan pun juga tidak kecil, yaitu perpecahan dalam masyarakat, kehancuran harta benda, dan korban manusia. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, perubahan kepribadian masyarakat Indonesia, munculnya krisis ekonomi yang berkepanjangan, kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, menurunkan kesejahteraan dan menghambat pembangunan serta dapat menimbulkan konflik-konflik yang baru lagi. Lalu apakah kita hanya diam saja dengan melihat hal tersebut yang akan terjadi? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak harus ikut berperang. Kita tidak harus menjadi anggota polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Kita tidak harus menjadi TNI agar menunjukkan bahwa kita adalah orang Indonesia sejati. Tidak perlu. Kita hanya cukup mencari solusi dan melakukannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saudara-saudara, katanya Indonesia adalah negara yang satu, negara tanpa perbedaan. Mereka yang berkulit putih, mereka yang berkulit hitam. Katanya Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika, tak peduli mereka yang menuju pura, mereka yang memanjatkan doa di gereja, ataupun mereka yang berbondong ke masjid. Saudara-saudara, katanya Indonesia tak memandang suku. Tak ada bedanya suku Jawa, Madura, Minahasa, Minang. Tapi saudara-saudara, nyatanya saat ini Indonesia sedang digandrungi negaranya sendiri, rakyatnya sendiri. Mereka sedang bertempur melawan integritas negaranya sendiri. Diskriminasi di sana-sini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita bentuk adalah diri kita sendiri dan lingkungan kita. Bagaimana caranya kita membangun diri kita? Bagaimana caranya kita membangun lingkungan kita, terutama bagi kita mahasiswa? Ada beberapa solusi yang dapat dijadikan untuk mencegah terjadinya disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Hukum di Indonesia harus tegas dan adil, menjaga persatuan, integrasi, serta tidak menimbulkan perpecahan atau disintegrasi wilayah dan ideologi. Hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak untuk mementingkan golongan ataupun pribadi, melainkan demi kepentingan negara. Keadilan harus dijunjung tinggi
Tidak ada penyalahgunaan hukum ataupun penindasan. Tidak ada lagi yang namanya hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Toleransi antar agama, suku, dan ras harus ditingkatkan, harus dieratkan lagi, serta meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara kita sendiri. Upaya integrasi nasional harus dijalankan semaksimal mungkin dan dilakukan oleh setiap warga negara. Saudara-saudara, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, kita telah berada di fase ini. Fase di mana Indonesia terus dan selalu memiliki perkembangannya. Tidak mungkin kita menghancurkan negara kita sendiri. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, satu perjuangan hidup mahasiswa.